Apa yang mengundang partisipasi sejumlah pihak untuk menginisiasi gerakan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19? Kita bahas bersama Eri Riana Harjapamekas, inisiator Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia. Pak Eri, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Dr. Teresia Monika, pelopor terapi plasma konvalesen, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Ada di Bandung ya, Dr. Teresia ya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan saya sehat. Syukur, Terima kasih. saya mendengarnya senang sekali. Saya ke Pak Eri lebih dulu. Pak Eri, apa sih gerakan sejuta tes antigen untuk Indonesia ini sebenarnya? Apa yang dilakukan, kepada siapa sejuta tes antigen ini diberikan? Pada awalnya kami mengutamakan mereka yang layak dites, karena ada katanya pemerintah menetapkan 3T itu kan, test, tracing, treatment. Nah, kami bergerak di bagian testingnya karena memang ini yang kurang pada saat itu kira-kira 6 bulan yang lalu. Tapi akhir-akhir ini kemudian kami berdiskusi, ternyata sekarang yang paling dibutuhkan adalah oksigen. Maka kami beralihlah segera ke oksigen, kita cari, ya dapat 40, tambah 25, akhirnya dapat 101 tabung, tapi dalam waktu singkat langsung habis. Kami sederhana saja, meminjamkan 5-7 hari, barangkali bisa menolong saturasi oksigen si penderita. Setelah itu kami minta lagi untuk digunakan atau dipinjamkan kepada pasien yang lain. Kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi ini memang sudah beralih dari tes antigen, kemudian sekarang membantu untuk penyediaan oksigen ya Pak Eri ya? Betul. Jadi Kenapa? kami membeli tabung, membeli oksigennya yang siap pakai, kemudian kami menerima panggilan atau telepon kebutuhan di mana kami antarkan, tapi dengan perjanjian 5-7 hari dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan kami isi lagi, kami ganti selangnya, dan kami siapkan untuk orang lain. Dan ini sudah berlangsung dalam waktu seminggu, cepat sekali, dan sekarang malam ini sudah dalam posisi habis. Aduh. Oke, Pak Eri, kondisi apa yang membuat sampai tes kebutuhan untuk bantuan tes antigen ini harus tiba-tiba berubah ke oksigen? Apa yang Pak Eri lihat di lapangan saat ini? Kami melihat ada kebutuhan yang luar biasa dari masyarakat, oleh karena itu kami tergerak untuk kemudian secara cepat kami alihkan ke oksigen ini. Pasti banyak orang yang tidak mampu, yang hanya bisa meminjam atau mencari kemana-mana nggak ada. Nah, kami menyediakan untuk itu. Walaupun akhirnya kami pun tidak bisa memuaskan semuanya karena begitu cepatnya habis. Jangkauannya kemana saja Pak Eri untuk bantuan oksigen ini? Di sekitar Jakarta aja. Oh, di sekitar Jakarta ya. Baik. Gerakan serupa kan banyak ada di tempat lain dengan jumlah yang lebih banyak. Saya kira ini gerakan yang baik untuk kita semua, solidaritas sesama ya. Betul, karena kondisinya saat ini memang semua sudah kewalahan, jadi masyarakat mau tidak mau harus saling bahu-membahu seperti ini. Dan ini yang sangat dibutuhkan. Dokter Teresia, kalau di Bandung saat ini kondisinya seperti apa? Relatif sama, Mbak. Kalau di Bandung ini memang kebutuhan akan plasma konvalesen itu naik dengan cukup. Akan tetapi PMI Bandung sudah mendapatkan booster, 1 alat tambahan, dan juga donor dari plasma konvalesen juga banyak antriannya. Jadi memang antrian untuk meminta plasma konvalesennya meningkat. Donor sekarang sudah lumayan. Walaupun demikian antrian juga masih cukup banyak. Jadi memang PMI di sini bekerja sangat keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan plasma konvalesen di tiap daerah di Indonesia. Dokter Teresia, Anda sudah mengkoordinasi untuk donor plasma konvalesen ini sejak kapan? Saya bertanya sejak kapan ini karena saya ingin membandingkan sebelum kenaikan kasus yang beberapa pekan terakhir ini dengan saat ini, seperti apa permintaannya? Mohon maaf sebelumnya, untuk koordinasi donor plasma konvalesen itu adalah kerjasama ANTB dengan PMI. Calon donor itu dapat menghubungi call 117 extension 5. 117 extension 5. Itu adalah call center valid untuk pendaftaran para calon donor konvalesen. Itu sudah ada sejak
gerakan donor plasma konvalesen nasional yang saya juga berterima kasih kepada Bapak Muhajir yang hadir di sini yang pada saat itu juga memang turut mendukung dan membuka pada gerakan tersebut. Jadi ingat extensionnya 117 Ya. extension 5. Itu Oke. adalah call center untuk pendaftaran calon donor plasma konvalesen. Ini calon donor 117 Call kemudian center ya. 117 call center 117 extension 5. Itu adalah call center resmi kerjasama antara BNPB dan PEM calon donor plasma konvalesen. Selain itu ada organisasi masyarakat Doplak yang diprakarsai oleh Dr. Khoirul serta Plasma Hero yang diprakarsai oleh Dr. Aryani dan berbagai juga pasti ada organisasi masyarakat yang lain berfungsi untuk mempertemukan antara donor konvalesen dengan penerimanya. Jadi kita semua sudah berusaha mengupayakan cara saling bekerja sama dan bahu-membahu di dalam masyarakat dan pemerintah. Untuk belakangan ini permintaannya naik ya dok ya? Naik. Seberapa kali lipat kalau dokter bisa bandingkan dengan beberapa pekan sebelumnya? Kenaiknya berbanding lurus dengan kenaikan jumlah kasus yang positif karena merupakan cerminan daripada komposisi dengan jadi kalau misalnya kenaikannya sekitar 2-3 kali lipat maka permintaan plasmanya juga akan meningkat seperti itu. Oke. Pak Eri, saya mau tanya dong, apa sih kesulitan untuk menghimpun relawannya atau mungkin barang-barang yang hendak diperbantukan untuk masyarakat, entah itu antigen, entah itu oksigen saat ini, apa kesulitan yang paling dihadapi oleh Pak Eri dan kawan-kawan? Pada saat ini khusus untuk oksigen, kami sulit untuk mendapatkan pasokan tabung dan oksigen yang masuk akal harganya ya. Kali ini hukum ekonominya udah hukum ekonomi panik. Jadi ada orang yang beli untuk persediaan, ada orang yang beli untuk menimbun, ada orang yang beli untuk kebutuhan. Nah, kami ingin memenuhi kebutuhan mereka yang betul-betul butuh. Oleh karena itu pemerintah mungkin harus, Pak Muhajir, mohon maaf, barangkali kita harus menjamin satu distribusi dan pasokan. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Muhajir. Baik. Tapi begini Pak Eri, gerakan kemanusiaan semacam ini kan jadi banyak dan ada di mana-mana seiring dengan semakin memburuknya kondisi pandemi di Indonesia. Apakah menurut Anda dengan banyaknya gerakan kemanusiaan yang digagas sendiri oleh masyarakat, artinya upaya pemerintah belum maksimal untuk menyehatkan masyarakatnya? Tidak, saya pikir pemerintah sudah maksimal dengan segala kemampuan yang dimiliki, tapi masyarakat memang mulai sadar bahwa ini nggak bisa pemerintah sendiri. Dan saya pikir ini bagus dan harus dikembangkan terus. Masyarakat harus diberi pengertian yang komprehensif bahwa ini masalah kita bersama. Tidak bisa kita mengandalkan siapapun dan kita harus tanggulangi bersama-sama. Dokter Teresia, kalau untuk teman-teman yang ada di Bandung, paling tidak untuk saat ini, yang paling sulit apa? Yang paling sulit adalah permintaan itu sudah jauh lebih dulu meningkat dibandingkan adanya donor. Jadi di sini kita harus menggalakkan edukasi dan komunikasi bagi para penyintas COVID. Karena kita ketahui yang kan sekitar 85% lebih daripada 100 populasi. Sedangkan yang membutuhkan perawatan itu 15%. Ini bisa tercermin dari angka penyintas yang sembuh. Hampir 2 juta. Sedangkan angka kematian sekitar 50-60 ribu. Nah, di sini penyintas itu dapat diseleksi menjadi donor plasma konvalesen. Jadi setiap bisa memenuhi dan mengcover jumlah kebutuhan plasma konvalesen yang ada. Jadi memang edukasi ini yang harus kita gerakan terus-menerus bahwa menjadi donor itu adalah baik. Menjadi donor itu tidak akan membuat antibodinya habis. Menjadi donor itu akan justru membuat antibodinya bertahan lebih lama. Selain kita bisa menyelamatkan sesama. Itu yang harus selalu digerakkan dan disuarakan. Baik.
Terima kasih Dr. Teresia, terima kasih Pak Eri sudah bergabung malam hari ini. Saya mewakili semua yang sudah Anda bantu mengucapkan terima kasih. Semoga aksi-aksi baik seperti ini terus banyak, terus berlipat ganda, sehingga kita saling bisa menjaga sesama. Selamat malam Pak Eri, Bu Teresia, sehat terus. Selamat malam, terima kasih Pak Muhadjir. Terima kasih.